A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family, dan juga di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri trik dan tips ya, cara mendidik ya, kemudian membesarkan anak-anak kita dengan harapan mudah-mudahan mereka lahir ya, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang tentu akan menjadi investasi yang sangat berharga ya bagi kita para orang tua, atau juga mungkin bagi kita para pendidik. Tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan ya kita dari api neraka ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dimasukkan ke dalam jannahnya ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, di mana beliau cukup tebal ya bukunya, merumuskan kiat-kiat ya cara kita mendidik anak agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang menerapkan pola makan minum sehat ya pada anak-anak kita. Hal ini penting karena merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, termasuk juga pendidik, untuk memastikan fisik anak-anak kita ini sehat ya, karena tidak sama muslim yang lemah ya, dengan muslim yang kuat ya. Mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah itu beda maksudnya di sini bukan beda derajat ya, kalau derajat sama-sama beriman, tetapi tentu capaian perolehan prestasinya akan berbeda. Kalau surga itu ada 7 kalau surga itu ada levelnya ya, bertingkat-tingkat, maka ini akan membedakan ya. Imannya sama tapi nanti mungkin level surganya berbeda ya, karena kan surga itu kenikmatannya ya, diberikan sesuai dengan kadar amal saleh kita ya. Iman mutlak ya, iman itu kunci surga ya, miftahul jannah ya, pintu kuncinya surga. Kalau nggak ada iman kita nggak bisa masuk surga.
Cuman level kenikmatan surga itu ya, ditentukan oleh kadar dan kualitas amal saleh. Maka semakin lelah ya di alam dunia ini kita dengan perbuatan baik, dengan amal saleh, maka semakin nikmat insyaallah ya, kehidupan di surga yang Allah janjikan kepada kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga para nabi dan para rasul sebelumnya ya, dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, mereka adalah orang-orang yang berjibaku di dalam amal soleh ya, walaupun resikonya adalah kematian. Sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita tahu ya, resiko dakwah beliau dibakar, ya, dihukum oleh raja ya. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus ya, maju, tidak takut ya. Karena memang itu tadi ya prinsipnya, semakin besar ya, effort kita di dalam berbuat baik, beramal saleh, maka insyaallah semakin nikmat ya kehidupan yang akan kita jalani ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Makanya ada kalimat fastabiqul khairat ya, di dalam Al-Quran ya, Allah ulang beberapa kali, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, terkait dengan hal ini tentu kita harus pahami ya, anak-anak kita tidak akan mampu ya mungkin berbuat baik dalam kapasitas yang lebih besar atau juga kuantitas yang lebih banyak kalau mereka secara fisik ya lemah, sering sakit begitu. Salatnya ya terpaksa harus duduk ya atau tiduran, tidak bisa berdiri, bahkan tidak bisa menempelkan dahi ke tempat sujud. Padahal sujud itu satu kenikmatan tersendiri ya, karena Allah katakan ya, Rasulullah katakan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud. Kalau kita sakit ya sujud nggak bisa ya. Ya beberapa teman ya, yang sudah kena stroke ya, itu mau salat berdiri susah ya. Mau sujud nggak bisa ya. Kalau salat berjamaah terpaksa harus duduk di atas kursi ya. Dan itu kadang-kadang menjadi keluhan juga, ya Allah gitu. Padahal pengen sujud gitu kan, tapi tidak bisa. Nah ini kemudian harus kita pahami dan kita sadari kepada diri kita, wabil dan juga anak-anak kita. Bagaimana kemudian secara fisik ya anak-anak kita ini menjadi sehat, ya, menjadi kuat, tidak mudah kena penyakit, ya, sehingga aktivitas ibadah, aktivitas amal solehnya bisa digaspol. Digaspol, nggak bisa ngegaspol kalau sebentar-bentar sakit ya. Sebentar-bentar masuk hospital atau masuk rumah sakit, sebentar-bentar ngirup oksigen ya, pasang inhaler, wah ya agak susah gitu kan. Tapi kalau dia fit sehat ya, maka apapun tantangan di dalam berbuat baik dia nggak masalah. Makanya kita mungkin kalau dengar ya bagaimana perjuangan ulama-ulama kita ya, orang-orang soleh ya, kaum muslimin kita di zaman penjajahan Belanda itu luar biasa, di zaman penjajahan dulu ya. Nah, itu nggak mungkin mereka mau bisa berjuang dengan maksimal kalau tubuhnya lemah, ringkih ya. Tapi tubuh mereka itu kuat-kuat, sehat-sehat ya orang dulu itu. Sehingga kapanpun ya diajak untuk menghadapi kezaliman ya, siap. Dan sejarahnya itu didominasi oleh para santri ya, perjuangan santri di Nusantara untuk merebut kemerdekaan itu tidak bisa dilupakan ya, tidak bisa dihilangkan ya, karena itu bagian dari sejarah, fakta sejarah ya. Nah, jadi ya, di sinilah harus kita sadari pentingnya anak-anak kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sehat ya, secara fisik. Ya kalau rohani jelas lah ya. Kadang-kadang orang mengabaikan itu, yang penting mah baik. Kalau masalah jasad mah jangan dipikirin. Nah ini salah. Ya. Rasulullah SAW saja ya, kalau dilihat secara fisik itu sehat. Di dalam penuturan sirah Nabawiyah beliau sakit hanya 2 kali. Ya, itu pun menjelang beliau wafat. Dan pemicunya adalah karena tergigit ya, daging yang sudah dibubuhi racun oleh seorang perempuan dari Yahudi.
sempat tergigit kemudian dimuntahkan, tapi karena racunnya dahsyat ya, bercampur dengan air liur Rasulullah SAW, sebagian masuk ke dalam tubuh beliau, dan itu kemudian menimbulkan atau menjadi syariat ya bagi Rasulullah untuk sakit dan akhirnya wafat. Di luar itu sehat ya Rasulullah. Bahkan kalau dilihat di dalam kitab Syama'il kitab yang menceritakan tentang fisik tubuh Rasulullah ya, lupa nama kitabnya, itu digambarkan bagaimana postur tubuh Rasulullah SAW itu postur tubuh orang atletis, berarti kan gagah ya. Dadanya bidang, jalannya tegak ya. Bahkan kalau bicara kecepatan jalan, Rasulullah kayak orang lari sebetulnya, kayak setengah berlari padahal jalan. Jadi bukan orang yang modelnya kalau jalan gontai gitu ya. Rasulullah jalan itu cenderung seperti orang yang menuruni bukit ya. Jalannya cepat. Itu kan bukti beliau sehat. Bukti beliau sehat. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami dan kita coba aplikasikan ya dalam kehidupan kita, terutama kepada anak kita. Ini sebagai motivasi kepada anak kita. Nak, kenapa sih abi atau umi, ayah bunda misalnya, mama papa sering cerewet masalah makan, ya, masalah minuman, ya, jangan jajan sembarangan misalnya. Apalagi ya, jangan jajan di luar, jangan makan berlemak ini ya, makan harus seimbang, makan sayur buah. Kadang-kadang ada anak justru makan buah sama sayur geleng-geleng, ya, termasuk anak saya juga. Tapi yang kecil ya, kalau yang sudah dewasa dulu sama, tapi lama-lama ngelihat orang tuanya suka makan sayur, makan buah, doyan juga. Yang penting contoh lah ya. Contoh dan dihimbau, ya. Yang tinggal satu lagi nih yang kecil ya, masih agak susah makan sayur. Anak-anak ini kadang-kadang susah makan sayur, padahal sebetulnya itu penting kan untuk kesehatan tubuh mereka. Ya, apalagi kalau menu hariannya didominasi oleh makanan-makanan yang tidak sehat ya, atau junk food ya. Isinya adalah kolesterol. Ini harus dihindari ya. Nah, itu kalau susah ya mereka disuruh makan sayur, makan sayur, ini kita motivasi. Diajak dialog untuk membangun kesadaran ya, bahwa dia harus menjadi pribadi yang sehat. Jangan sampai kena darah tinggi, diabetes, stroke. Wah, sekali-kali bawalah ya ketemu saudara, ya nauzubillah, atau ketemu siapalah yang udah kena stroke. Nanti pulang dari situ tanya pada dia, lihat gak om tadi itu, dulu tuh sehat nak itu. Dia kena stroke, itu kan stroke-nya karena darah tinggi misalnya. Ya kan ada yang diabetes juga. Yang kalau diabetes berarti kan karena porsi makanan manisnya berlebih. Ya. Anak-anak kan suka ya karena makanan manis. Ya. Bukan nggak boleh, tapi jangan berlebih, karena prinsipnya makanan minuman itu Allah katakan kulu dalam surah Al-A'raf ya. Kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah itu enggak menyukai orang yang berlebihan. Dan faktanya ya, penyakit-penyakit itu muncul karena kelebihan kan. Kelebihan garam jadi darah tinggi, ya. Kelebihan kolesterol jadi stroke jantung. Ya. Kelebihan apa lagi ya? Kelebihan konsumsi suplemen ya untuk daya tahan tubuh, jadi penyakitnya autoimun. Itu karena kelebihan ya. Saya ingat banget cerita ya, almarhum mertua saya karena nggak tahu ya kelebihan suplemen itu bisa jadi penyakit. Belum mengkonsumsi habatus sauda ya. Tapi kebanyakan akhirnya jadi autoimun ya. Badannya seperti terbakar. Alhamdulillahnya masih bisa safe ya, survive sampai akhirnya sehat lagi ya. Tapi ya itu tadi ya. Jadi segala sesuatu itu tuh kalau udah porsinya berlebihan, nah itu pasti akan menimbulkan masalah. Bahkan ibadah juga kata Rasulullah SAW jangan berlebihan ya.
Ya, beliau mencontohkan di tengah-tengah aja, kurang tidak, lebih juga tidak. Kalau sholat itu malah ada spesifik ya di dalam Al-Quran, jangan keraskan, jangan terlalu keras suara, juga jangan terlalu kecil suaranya, tengah-tengah. Makanya Rasulullah itu menyebut umat Islam ini adalah umatan wasato. Ada hadis yang menyebutkan khairul umur awsatuha, ya. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Jadi bukan tidak boleh anak-anak kita itu makan begini begitu, tapi kita ajarkan kepada mereka pentingnya makanan sehat, ya. Kemudian porsinya juga kita harus perhatikan, ya. Ya, bukan ayah bunda pelit nak, ya, tapi ini kamu hari ini sudah makan ini jangan tambah lagi ini. Pagi minta bubur ayam, ya 2 mangkok. Siangnya minta jajan pizza gitu ya, dibeliin 1 loyang yang gede itu. Sorenya udah uring lagi pengen makan burger, malamnya pengen jajan somai gitu ya. Ya, kasih tahu ke mereka bukan ayah bunda pelit yang nggak mau jajan, nggak mau beliin, ya. Walaupun ini udah jam makan malam, ya makan yang biasa aja. Tadi soalnya udah makan ini itu semuanya kadar gulanya tinggi ini. Supaya mereka kemudian enggah dan aware, sehingga badannya tidak terlalu besar. Ini sekarang masalah yang muncul di perkotaan terutamanya dan di beberapa negara yang kesejahteraannya sudah bagus adalah obesitas, ya. Kegemukan, ya. Termasuk juga di negara-negara yang didominasi oleh kaum muslimin, ya, termasuk Indonesia. Ini sudah menjadi fenomena, ya. Nah, ini harus kita cegah, ya, karena kalau badan mereka terlalu obes, ya, terlalu besar, susah nanti, ya. Mau sujud, mau ruku, bukannya enak, ngos-ngosan, ya. Belum lagi kalau bicara ibadah umroh, ya, ibadah haji itu banyak jalan itu, ya, banyak gerak fisik. Badannya gemuk banget itu kan agak susah nanti selap-selipnya, ya. Maunya Hajar Aswad ribet gitu, ya. Nggak bisa selap-selip. Nah, ini sebagai sebuah gambaran. Porsinya, ya, diperhatikan, jenis makanannya diperhatikan, ya, kemudian juga kadar gizinya harus diperhatikan, ya. Kalau halal jelas lah, itu tidak usah ditanya, orang Islam tuh nggak boleh makanan yang haram kan, ya. Cuma kadang-kadang orang fokusnya ke yang halalnya lalu mengabaikan unsur taibnya, ya, kebaikannya. Nah, ini yang kemudian kita coba pahami, lalu kemudian kita terapkan kepada anak kita. Sasarannya adalah bukan semata-mata supaya anak ini tidak sakit, ya, tapi lebih dari itu supaya mereka sehat dan ujungnya adalah mereka bisa maksimal beribadah kepada Allah. Nah itu, ya, yang kita visi kita kepada anak kita. Kenapa sih orang tua atau kita sebagai pendidik cerewet misalnya, masalah makan dan minum, ya, masalah berat badan dan sebagainya, ya, kasih tahu ke mereka, ayah bunda nggak mau kamu nanti sakit sehingga ibadah kamu jadi nggak maksimal. Nah, ayah bunda ingin kita tinggal satu surga, ya, sama level nikmatnya. Nah, makanya kita harus sama-sama sehat, sama-sama beramal soleh. Nah, gitu. Oleh karena itu kemudian, inilah upaya kita, ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, menjadikan gaya hidup sehat, yaitu healthy lifestyle. Nah, gaya hidup yang sehat ini menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita. Ya tentu kalau berbicara anak, ya, karakter anak kayak gimana kitanya, ya. Ya orang tuanya cerewet kalau anaknya jadi makan enak gitu, tapi dia sendiri kalau lagi anak-anak nggak ada gitu, ya, semuanya dibeli, semuanya dimakan, ya nggak bisa, ya. Mulai dari kita dulu orang tua, ya. Bagaimana kita tanam pak sehat, porsi tubuh kita juga ideal gitu kan, tidak gemuk, ya, tidak kelihatan obes lah, ya. Gemuk nggak ada masalah, ya, asal jangan obes saja, kelebihan, ya. Ya, bagaimana nampak ideal, ya.
kemudian anak tahu ayah tuh ya atau umi jarang sakit, ya. Sakit paling batuk pilek aja, itu juga kalau lagi musim hujan, ya. Sekali-kali masuk angin karena kena AC kelamaan misalnya. Selebihnya nggak ada itu. Ya orang anak pun nanti akan paham, oh begini gaya orang tua kita dalam makan minum, maka kemudian menjadi motivasi bagi dia untuk mencontoh ya gaya hidup sehat kita. Ini yang kemudian menjadi upaya kita bersama. Ya nggak apa sekali-kali ya ajak ketemu ke rumah saudara, ajak menjenguk orang sakit, ya, anak-anak itu, supaya kemudian mereka sadar, oh iya ya kalau udah sakit sholatnya di atas tempat tidur. Kemudian kalau sakitnya parah ya, kemudian bisa menimbulkan dalam tanda kutip kecacatan ya, bagi tubuh ya, sehingga tidak bisa maksimal lagi dalam beraktivitas ya, terutama beribadah. Ini yang kemudian kita harus coba ya perlahan ya, sedikit demi sedikit kita perkenalkan kepada anak kita. Nah, dalam hal menerapkan pola makan minum sehat ya, Rasulullah SAW itu di dalam hadis-hadisnya ya, tentu ini kembali kepada apa yang Allah firmankan. Ini perintah Allah sebetulnya di dalam surah Abasa ya, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah manusia memperhatikan makanan dan apa yang dia makan ya. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin jangan asal makan ya, jangan jabrah ya, kalau orang tahu apa aja disikat, dihantam ya, dilebok. Ya. Nggak boleh ya, tapi harus perhatikan dulu ini yang saya makan ini apa ya. Di dalamnya ada apa, berapa banyak saya boleh makan, itu harus paham. Jangan mentang-mentang enak, halal ya, halal enak, wow, itu aja dihantam ya. Lama-lama nanti kena asam urat ya. Makanya saya termasuk orang yang tidak suka nyetok makanan, terutama makanan-makanan yang memiliki kadar garam dan kadar gula yang tinggi. Nggak ada orang yang suka nyetok kerupuk gitu ya. Ada yang suka nyetok emping ya. Nyetok kacang ya, mesti ada tuh gitu ya. Ya itu jadi cemilan tiap hari. Nah ini kadang-kadang khawatirnya berlebih. Tapi kalau saya nyetok ya, kalau pengen ya beli gitu. Kalau nggak pengen ya jangan diada-adain. Kadang-kadang karena kalau ada barangnya itu, karena ada di stok di rumah ya, tadinya nggak pengen ngeliat jadi pengen, nah, gitu ya. Sehingga menggoda ya untuk mengambil. Ya, kalau di kulkas itu ya yang mentah-mentah aja lah makanannya gitu ya. Jangan yang cepat saji gitu ya. Apalagi mie, ya, mie bahaya itu kalau nyetok mie instan itu. Kalau di rumah itu cepat banget habisnya, makanya saya nggak mau nyetok lagi. Nah, jadi kenapa? Ya karena kita tidak ingin terjebak kepada pola makan yang tidak sehat. Apalagi zaman sekarang ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah. Inilah menjadi tuntutan zaman lah gitu ya, karena mobilitas perdagangan semakin luas ya, transaksi perdagangan makin luas begitu kan. Tidak hanya skalanya dalam kota ya, udah lintas provinsi, sehingga kadang-kadang makanan itu gimana caranya ya, orang yang jual makanan ini ya berpikir makanan itu tahan, nah, ya, awet gitu ya ke tangan konsumen ya, walaupun jauh ya kan, kalau jauh kadang ngirimnya 3 hari baru sampai gitu. Nah kadang-kadang ya itulah ya, makanan-makanan terutama dalam kemasan ya, itu pasti akan mengandung pengawet ya. Kadang-kadang biar bagus warnanya, mengundang selera ya, dikasih warna yang cerah gitu, warna yang mencolok gitu. Nah, itu jadilah pewarna ya. Dikasih pewarna ya, kemudian pengawet ya, biar orang ketagihan dikasih perasa ya.
penguat rasa ya. Penguat rasa itu kan juga bukan bahan alami, walaupun ya adalah ya bahan-bahan alami. Tetap kalau udah jumlahnya berlebih itu bahaya. Jadi kalau kita lihat ya makanan-makanan kemasan pada hari ini ya itu tadi ya. Kalau kita lihat kandungannya itu ya, rata-rata mengandung pengawet. Ya, sehingga ini yang kemudian harus kita sadari juga ya, supaya anak-anak ini jangan terlalu membiasakan ya mengkonsumsi makanan-makanan cemilan-cemilan yang memang ya tidak sehat sebetulnya ya. Sekali lagi bukan tidak boleh, tetapi jangan berlebihan. Ya, sekali-sekali boleh lah ya. Beliin anak ya. Dia yang ngerengek minta ya boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Kalau barang tuh nggak ada, dicari. Ya, jangan ya. Nah, Rasulullah SAW ya, kalau dilihat dari bagaimana beliau memberikan contoh ya atau sunnah dalam urusan makanan sehat ini ya tentu yang paling penting adalah bagaimana ya menghindari makanan yang mengandung racun ya, racun dalam artian ya itu tadi ya, yang bisa menimbulkan masalah kesehatan ya, kadar gula yang tinggi, kadar garam yang tinggi, kadar pengawet yang tidak terkontrol ya, pewarnanya yang tidak terkontrol juga itu kan. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Dan Rasulullah SAW ya pada prinsipnya selain itu tadi ya, menghindari makanan yang mengandung racun dalam artian bisa menyebabkan penyakit itu. Yang kedua ya, patokan ya, atau garis besar cara makannya Rasulullah SAW adalah tidak menambah makan dan minum di luar kadar kebutuhan. Artinya tidak berlebihan. Ya satu ya, menghindari makanan yang tidak sehat ya. Yang kedua ini sunnahnya Rasulullah adalah tidak menambah di luar kebutuhan tubuh. Jadi makanya ada prinsipnya di dalam hadis itu, Rasulullah itu makan sebelum lapar untuk mengontrol ya. Karena kalau lagi makan, kalau lagi lapar nggak terkontrol ya. Karena tujuannya adalah kenyang. Tapi kalau belum lapar sudah makan, maka ya namanya juga orang nggak lapar ya makan biasa aja jadinya ya. Tidak berlebihan begitu kan. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Ya, makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ada yang mengatakan sebelum kekenyangan. Gitu ya. Ada orang makan saking senengnya gitu ya. Kalau belum kekenyangan ya belum berhenti. Nah, Rasulullah itu tidak begitu. Ya. Jadi sebelum terasa kenyang banget gitu, ya udah sudah berhenti dah. Nah, ini juga sekali lagi mengadopsi prinsip itu tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kulu wasrobu wala tusrifu. Ya, makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Itu diamalkan betul oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian menjadi kelalaian kita. Nah, itu dua prinsip itu ya, yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu kalau berbicara jenis makanannya ya beda zaman ya beda jenis lah ya. Di zaman Rasulullah dengan zaman kita ya beda ya. Ada beberapa hal yang beda. Itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita, kondisi apa makanan yang kita konsumsi pada zaman kita, di lokasi kita, di tempat kita. Dan tentu kita paham ya, istilah pentingnya kita banyak baca, banyak belajar ya tentang makanan-makanan dan kandungan-kandungannya itu ya. Sekali nggak ada salahnya pergi ke dokter gizi ya, atau ke ahli gizi ya, untuk kemudian konsultasi ya. Saya umur segini nih dok, ini anak saya umur segini gitu. Apalagi sekarang kan pemerintah ada program meminimkan ya angka stunting ya, kekerdilan ya bagi anak-anak. Itu diturunkan ya tim-tim dari Kementerian Kesehatan untuk melayani orang tua ya, atau membimbing orang tua dalam hal urusan makan. Kurang jangan, karena kurang makan jadi stunting, jadi kerdil. Berlebih juga nggak boleh, nanti jadi obesitas. Jadi
masih kecil udah kena diabetes, udah kena darah tinggi, kan kasihan anak-anak ini. Udah kena apa namanya obesitas ya. Jadi diterjunkan tim. Nah, manfaatkan itu. Ya ayah bunda, kalau ada tim dari Posyandu datang atau ada acara undangan Posyandu kita punya anak ya. Datangi mereka, konsultasi. Anak saya umur sekian ya Pak, Bu. Ini kira-kira pola makannya seperti apa? Nah, oh anak saya itu sukanya makan ini kira-kira gimana nih ya. Nanti biar mereka cek bahayanya, ya, kadarnya, takarannya semuanya dia nanti mereka akan ajarkan. Ya kan sebagaimana prinsip yang disebutkan di dalam surah Al-Isra kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Isra masalah. Tanyalah kepada orang-orang yang ngerti ya, ahla zikri ya. Orang yang ngerti pelajaran, ngerti ilmu yang orang yang lebih memahami lah gitu ya. Kalau kita tidak tahu. Jadi jangan malu untuk kemudian bertanya. Itu bagian dari menjalankan perintah Allah juga ya. Walaupun makanya banyak ada hadis menyebutkan beberapa banyak amalan-amalan yang sepertinya amalan dunia. Tapi sesungguhnya itu bernilai ibadah atau dinilai sebagai amalan akhirat. Ya contohnya itu tadi ya. Zahirnya yang terlihat kita ngomongin masalah makanan, yang ngomongin masalah kesehatan. Kan sepertinya kan urusan dunia. Tapi kalau tadi kita sadar ini perintah Allah ya. Allah memerintahkan kita untuk bertanya. Allah memerintahkan kita untuk faham tentang makanan ya, yang boleh yang enggak boleh. Allah memerintahkan kita jangan berlebih-lebihan dalam urusan makan. Kita harus tahu takarannya. Nah, itu kan bagian dari mengamalkan perintah Allah. Maka insya Allah itu nilainya jadi pahala. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan juga yang lainnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batnihi bihasbi ibni Adam luqaimatun yukimna sulbahu fa in kana la budda fa'ilan fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Tidaklah seorang anak Adam, kata Rasulullah SAW, memenuhi tempat yang paling jelek kecuali perutnya. Nah, ini kritikan Rasulullah SAW. Ini nubuahnya udah kelihatan. Jadi Rasulullah itu sudah memperhatikan pola makan yang manusia, ya, umat beliau. Ya. Dan beliau punya kesimpulan, ya tidaklah seorang Adam memenuhi tempat yang paling jelek kecuali perutnya. Jadi sumber keburukan itu banyak dari perut. Ya kalau kita perhatikan kan ada orang berbuat kriminal ya. Kan urusannya perut ya. Urusan makan gitu kan. Kemudian ada orang sakit juga urusannya perut ya. Maka Rasulullah SAW itu udah ngabarin begitu ya. Nah cukuplah bagi anak Adam ya kata Rasulullah SAW. Jadi kalau mau menghindari itu ya, menghindari masalah akibat perut ini, Rasulullah SAW memberikan tips apa? Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang rusuknya. Nah itu prinsip Rasulullah, makan itu yang untuk menyehatkan, menguatkan, bukan untuk tujuan yang lain ya, bukan untuk kesenangan. Kadang-kadang kan ada orang yang makan menjadi hobi karena merasa itu sebagai sebuah kesenangan. Ya, sehingga hidupnya ya dipenuhi dengan acara makan. Ya, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW punya prinsip apa? Ya, makan sekedar untuk menegakkan tulang rusuknya supaya kuat, ya sehat, bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Namun bila ia terpaksa melakukannya maka hendaklah. Jadi kalaupun ya ternyata nggak bisa ideal banget nih, ya, nggak bisa idealisme banget ini. Maka kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dia bagi ya perutnya itu jadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Jadi jangan diisi sama makanan semua perut itu. Harus ada ruang untuk air ya. Karena kan kalau kurang cairan kita jadi dehidrasi.
Nah, supaya terhidrasi dengan baik ya, minum kuantitas minuman atau kadar minuman harus tepat. Ya, jangan abaikan kurang masalah kurang minum, itu bisa kena ginjal. Nah, jadi anak-anak juga harus ngerti ya antara kadar makanan, kadar minum, ya, dan kemudian memberikan sedikit ruang ya bagi perut kita. Jadi jangan isi semuanya dengan makanan, jangan isi semuanya dengan air, atau jangan dibiarkan kosong. Jadi bagi 3 ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Sedangkan petunjuk Nabi SAW dalam masalah minum, itu ya, hendaknya minum dengan 2 atau 3 gelas atau 3 kali tegukan. Nah, ini kalau dilihat hadis-hadis Rasulullah SAW ya, cara minum yang sehat ya, ini juga bisa kita ajarkan kepada anak kita. Jadi dalam kalau minum gelas misalnya, minum di gelas ya, itu cara minumnya itu ya dijadikan 2 atau 3 tegukan. Nah, jadi jangan blak. Nah, itu nanti kayak sapi ya. Kalau sapi ya didesain memang, sapi atau unta memang didesain untuk begitu. Kalau minum ngegelegak ya. Tapi kalau kita manusia tidak demikian desainnya ya, badan kita itu tidak seperti itu. Ya, ada yang beda ya dari anak tubuh kita manusia dengan binatang. Maka Rasulullah mencontohkan kalau minum itu ya dijadikan 2 tegukan atau 3 tegukan. Jadi minum 1, 2 berhenti ya. Minum lagi 2 lagi gitu, atau 3 lagi. Kalau segelas ya jadikan 3 tegukan, minum berhenti, minum berhenti, minum berhenti. Nah, itu lebih sehat gitu kan. Dan Rasulullah SAW juga melarang bernapas di dalam gelas ya, karena itu bernapas di dalam gelas kejadian kalau kita minumnya nggak gelegak begitu ya, gelas gitu kan, ditunggu itu napas keluar masuk tuh ya, hembusan napas di dalam gelas itu. Kemudian juga Rasulullah memberikan sunnah minum tidak sambil berdiri ya, kecuali air zam-zam ya. Itu ada hadisnya dibolehkan minum air zam-zam sambil berdiri ya. Apalagi kalau di Masjidil Haram kadang-kadang ya, di tempat duduk penuh gitu kan, haus lagi ya. Nah, ada orang ngasih air zam-zam boleh minum berdiri gitu. Sebisa-bisa mungkin ya minumnya ya tidak berdiri ya, minimal jongkok lah ya. Itu sunnah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasrabu wahidan ya, kasyurbil ba'ir ya, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian ya minum dengan sekali tegukan seperti minumnya unta. Ya, kalau unta itu minum, coba lihat ya bagaimana, ajak ya, nobar anak-anak itu lihat unta minum ya. Air ya di kolam ya, plak udah. Itu bisa 15 menit, setengah jam itu di situ aja ya. Nggak lepas itu dari atas air. Nah, itu tidak boleh kata Rasulullah SAW. La tasrabu wahidan ya, la tasrabu wahida kasrubil ba'ir ya. Janganlah kalian minum seperti minumnya unta. Walakin israbu masna wa thulasa, tapi minumlah dengan cara dijadikan 2 atau 3 tegukan. Wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Nah, ini ada lagi cara khusus ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini saya pernah mendengarkan ulasan ini dari Syekh Mahmud Khusairi ya, seorang qari ya dari Mesir yang terkenal ya. Beliau mengamalkan ini betul-betul ya. Dan salah satu faedahnya dari amal ini ya, yaitu sebutlah Allah jika hendak minum
Jadi sebelum masuk ke mulut baca basmalah, bismillah. Kemudian selesai minum, alhamdulillah. Biasakan itu. Kalau Syekh Muhammad Husairi mengatakan, kan air itu jadi 3 tegukan ya dalam 1 gelas. Dalam 1 gelas jadi 3 tegukan ya. Jadi beliau mengajarkan bismillah, minum. 1 tegukan, kemudian alhamdulillah. Kemudian minum lagi tegukan kedua, bismillah. Selesai baca alhamdulillah. Kemudian kali ketiga ya, di gelas itu yang terakhir untuk menghabiskan, minum bismillah sampai habis, kemudian alhamdulillah. Beliau mengatakan ya, selama air itu berada di dalam perut kita, maka selagi itu Allah akan menjaga kita dari kemaksiatan. Ya. Salah satu hikmahnya begitu. Karena kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari air. Tubuh kita ini terdiri dari air. Seorang profesor dari Jepang ya, saya lupa namanya, pernah meneliti tentang air ya. Dan ternyata air itu bisa membentuk kristal-kristal ya. Ada yang kristalnya indah, ada yang kristalnya jelek gitu. Dia sangat terpengaruh dengan suara. Kalau air itu kita bacakan bismillah, maka dia struktur kristalnya berubah menjadi baik. Dan itu bisa menjadi penunjang kekuatan tubuh kita. Makanya jangan ngomong macam-macam kalau lagi minum, apalagi ngumpat-ngumpat ya. Jadi di depan gelas itu ngomong yang nggak benar ya, atau nyanyi-nyanyi gitu. Airnya diminum, nggak jadi obat ya. Malah itu akan mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Ini ajarkan kepada anak kita. Kemudian disebutkan di dalam Sahihain dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk bernapas dalam bejana. Demikian juga di dalam riwayat Imam At-Tirmizi juga disebutkan ya, naha ayatanaffasa fil ina'i au yanfakha fihi. Nabi Muhammad SAW melarang ya sahabat ya untuk bernapas di dalam bejana dan meniupnya. Kadang-kadang kita punya kebiasaan air panas ditiup. Ini Rasulullah SAW melarang. Gimana Nabi Kenji biar nggak panas, kipasin aja lah. Ya, kalau nasi ya, nasi kan bubur ya. Kalau nasi lah terutama ya. Karena panas tuh. Ya. Kalau saya nggak saya tiup, saya hirup, disedot aja gitu ya. Dideketin ke mulut, kemudian disedot. Jadi nanti cepat dingin itu, maksudnya sedot udaranya gitu kan, nanti cepat dingin makan, jangan ditiup tapi disedot. Jadi ini ada riwayatnya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yasrabanna ahadukum qa'iman ya, faman nasya falyastaqi ya. Janganlah salah seorang di antara kalian ya, la yasrabanna ahadukum qa'iman ya, janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri ya. Jadi sebisa mungkin jangan minum berdiri. Tapi kadang kita manusia suka lupa ya, apalagi di acara hajatan ya, garden party misalnya, atau ya diundang ya pesta itu ya, pesta pernikahan ya, walimatul urus, kadang-kadang kan ada yang acara makannya nggak disediakan tempat duduk, jadi orang makan berdiri. Nah kita terbawa suasana gitu loh, lupa minum berdiri misalnya. Nah, itu kan manusiawi ya, lupa. Maka kata Rasulullah SAW, faman nasya, nah, siapa yang lupa, falyastaqi. Ya, kalau perintah ini ekstrim nih. Ya. Ya, saking Rasulullah melarang minum berdiri, ya, kalau lupa muntahkan. Ya. Muntahkan kalau lupa. Lupa harus ingat. Nah, lagi ingat tuh muntahin. Udah keminum kayaknya udah masuk airnya, ya nggak bisa dimuntahin, jangan dicolok-colok ya. Itu masih ada di sini di rongga mulut. Itu. Ingat misalnya Allah berdiri ini saya minum. Kalau saya biasanya
agak ngumpet dikit ya, kemudian lepehin ke gelas kita, kan itu gelas kita itu. Lepehin ke gelas kita itu, kemudian cari tempat duduk minum. Jangan di depan orang, nanti orang geli ya, ngumpet aja dulu ya. Atau tutup pakai mulut sampai. Kalau lupa, tapi kalau udah masuk ya mau gimana lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Adapun petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam masalah tidur adalah duduk dengan bersandar pada sisi pundak sebelah kanan. Karena tidur dengan bersandar pada sisi pundak sebelah kiri bisa membahayakan jantung dan menyempitkan pernapasan. Jadi posisi tidurnya Nabi Muhammad itu miring berarti ya. Jadi waktu awal tidur memposisikan diri miring. Kalau udah tidur mah kita mana bisa ngontrol kan, udah celentang ke sana kemari gitu. Tapi ketika mau tidur ya posisikan bahu ini ya, bahu sebelah kanan yang menjadi tumpuan kita. Jadi miringnya kemana tuh? Ya, pokoknya bahu kanan ini ada di bawah. Jadi jangan bahu kiri. Itu ya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Al-Barra bin Azib berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau hendak tidur maka hendaklah berwudu seperti wudunya salat. Kemudian berbaringlah dengan bertumpu pada sisi badanmu yang sebelah kanan dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wajahtu wajhi ilaik, wa fawaltu amri ilaik, walja'tu zahri ilaik, ragbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta waj'alhunna akhira ma taqul. Nah, ini doanya cukup panjang ya. Ini prepare betul ya Rasulullah SAW kalau mau tidur ya. Sampai segala sesuatu itu beliau pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu artinya Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya. Wahai Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Jadi Rasulullah mau tidur itu memasrahkan. Ingat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tegak duduk berbaringnya Rasulullah SAW itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu dalam kehidupan Rasulullah yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mau tidur sekalipun beliau memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawadtu amri ilaik, ya. Wa wajahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Makanya sunnahnya bagaimana wajah ini menghadap ke kiblat. Yang enak itu posisi tempat tidur seperti posisi kuburan. Ya, kalau yang pernah ziarah ke kuburan kan, ya, posisi gitu tadi ya, miring ke kanan kemudian menghadap ke kiblat. Nah, itu. Nah, itu tadi doanya, wajahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahmu kepadamu ya Allah, kiblat ya. Wa fawadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu ya. Walja'tu zahri ilaik, ya. Dan aku sandarkan punggungku ini kepadamu ya, punggung kita ini ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragbatan wa rahbatan ilaik, ya, sebagai rasa suka dan takut kepadamu. Kemudian la malja'a wa la manja illa ilaik, ya. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat berlindung kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, dan aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan kepadaku ya. Itu Al-Qur'anul Karim. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan juga beriman kepada nabi yang Engkau utus kepada kami, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhunna akhira ma taqul, ya. Maka Rasulullah katakan, jadikanlah doa itu sebagai kalimat akhir yang Engkau ucapkan. Seandainya nyawa kita diangkat Allah ketika tidur, itu adalah kalimat terakhir kita.
kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidurnya berkualitas ya, maka insya Allah tidurnya dijaga Allah ya, dari segala mimpi buruk, gangguan setan ya, atau sumber-sumber penyakit lainnya ya. In case kalaupun misalnya ada gas beracun ya, kan banyak yang cerita begitu kadang-kadang ya, lagi tidur tahu-tahu kemudian ada gas beracun keluar ya. Ya ada beberapa kasus ya sekeluarga meninggal nggak sadar karena ngidupin genset ya, genset diesel yang mati lampu ya, kemudian karena kurang itu tadi, karena ilmunya kurang gitu ya, genset listrik itu dinyalain kan pakai itu ya, pakai bahan bakar minyak diesel, minyak solar ya, asapnya keluar ya. Kemudian lagi tidur ya kehirup tuh sekeluarga meninggal. In case kalau itu terjadi ya tentu harapannya adalah ini adalah kalimat terakhir yang kita ucapkan, isinya adalah kebaikan ya, mudah-mudahan jadi husnul khatimah ya. Karena kita kan nggak tahu ya ketika kita tidur kemudian apakah kita bisa bangun lagi, kita nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin ya, siapa yang berani menjamin saya setelah tidur ini saya bangun, nah, ya. Saya yakin pasti bangun ya. Saya nggak berani mengatakan begitu ya, karena memang kita ini ya, makhluk ya. Hidup mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita ya, dalam rangka memastikan ya, anak-anak kita sehat. Kita mulai dari pola makannya, kemudian pola tidur, istirahatnya, karena istirahat itu juga sangat mempengaruhi kesehatan. Kalau anak-anak yang kurang istirahat itu pasti ada masalah kesehatan. Termasuk juga sebetulnya katanya kegemukan itu juga disebabkan pola istirahat yang salah ya. Kurang istirahat akhirnya banyak makan jadi gemuk ya. Rasulullah SAW makanya kalau tidur beliau tidur cepat ya, kalau nggak ada urusan ya, Rasulullah tidurnya cepat ya, bisa tidur nanti bangunnya cepat juga ya, sepertiga malam terakhir sudah bangun. Nah, nanti siangnya ada mungkin sejenak ya, kailulah ya istilahnya itu, tidur sejenak setelah sholat zuhur ya, memejamkan mata mungkin 5-10 menit 15 menit, nah, itu sudah fresh lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.